Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif menurut David Ausubel. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Fadila Zahra Arika dengan NIM 025, saya Diva Reftiana dengan NIM 045, Anjani Azalea Yaspa dengan NIM 052 dan Mauren Maulidiana Masita dengan NIM 059. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan rekan saya Anjani untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Diva. Yang pertama yaitu teori kognitif David Ausubel. Tentang atau siapa sih David Ausubel itu? David Ausubel adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat pada tahun 1918 hingga 2008. Kontribusinya yang paling signifikan adalah pada bidang psikolog pendidikan, yaitu pencetusan teori belajar kognitif dan pembelajaran pendidikan sains melalui pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organizer sejak tahun 1960. Lalu, menurut Ausubel, belajar dapat dibedakan ke dalam dua dimensi, yaitu berkaitan dengan cara informasi maupun materi yang disajikan kepada para siswa, dan dimensi yang kedua menyangkut tentang cara siswa dapat mengaitkan informasi atau materi yang telah didapat dengan aspek kognitif yang telah ada dan meliputi fakta, konsep, generalisasi, ingatan, dan materi yang telah diberikan. Ausubel menyatakan bahwa belajar dilakukan secara reception learning, di mana seorang individu belajar hanya dengan mengandalkan informasi yang diberikan kepadanya, tanpa mencoba mencari tahu atau mengambil kesimpulan. Ausubel dipengaruhi oleh ajaran Jean Piaget. Mirip dengan ide-ide Piaget tentang skema konseptual, Ausubel menghubungkan ini dengan penjelasannya tentang bagaimana orang memperoleh pengetahuan. Ada beberapa buku dari Ausubel yang dijadikan sebagai referensi, yaitu Pengembangan Ego dan Psikopatologi pada tahun 1996, Teori dan Masalah Perkembangan Remaja pada tahun 2002, Akuisisi dan Retensi Pengetahuan pada tahun 1998, dan Kematian dan Kondisi Manusia pada 2002. Selanjutnya, pengertian teori belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel, seseorang memperoleh pengetahuan terutama melalui penerimaannya, bukan melalui penemuannya. Konsep, prinsip, dan gagasan dipresentasikan dan diterima oleh seseorang, bukan melalui penemuan. Ausubel menekan bahwa apa yang diketahui sebagai meaningful learning, informasi verbal, ide-ide, dan hubungan antara ide-ide terjadi secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Zahra. Baik, selanjutnya ada 4 tipe belajar menurut Ausubel. Berdasarkan cara pandangnya, dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, belajar dengan penemuan bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya pada saat di mana individu diminta untuk mencari volume sebuah benda, maka seorang individu akan mengaitkannya dengan pengetahuan tentang sifat-sifat bangun datar yang sudah mereka miliki. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna belajar dengan mencari materi yang sedang dipelajari secara mandiri, kemudian menghafalkannya tanpa mengaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang ketiga, belajar dengan menerima ekspositori bermakna, yaitu belajar dari menerima sebuah materi yang telah disusun secara logis, kemudian mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang keempat, belajar dengan menerima ekspositori tidak bermakna, yaitu belajar dari menerima sebuah materi yang telah disusun secara logis, kemudian menghafalkannya tanpa mengaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Untuk melakukan belajar secara ekspositori diperlukan beberapa syarat, yaitu belajar akan menjadi bermakna hanya jika siswa memiliki strategi belajar yang bermakna. Kemudian tugas-tugas yang diberikan kepada individu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki.
Dan yang terakhir, tugas yang diberikan harus sesuai dengan tahapan intelektual setiap individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan dengan prinsip teori Ausubel. Teori Ausubel sendiri memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah advanced organizer atau yang disebut dengan pengaturan awal. Merupakan materi yang dijadikan sebagai bahan untuk mengaitkan antar materi lama dengan materi baru yang memiliki makna lebih tinggi dari materi sebelumnya. Yang kedua adalah diferensiasi progresif. Hal ini memiliki makna yaitu perlu adanya pengembangan materi-materi, di mana materi yang secara umum disampaikan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya yang bersifat khusus. Yang ketiga adalah belajar subordinat. Konsep belajar ini dapat dilakukan jika pada materi yang akan dipelajari dengan belajar bermakna juga telah dipelajari dari materi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penyesuaian integratif. Konsep pembelajaran ini disusun sehingga tercipta susunan pengetahuan secara bertingkat atau bertahap. Selanjutnya adalah konsep teori Ausubel. Teori Ausubel merupakan suatu proses pembelajaran yang setelah proses pembelajarannya akan mendatangkan kognitif. Oleh karena itu, kognitif dan materi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran bermakna. Guru harus menggali konsep yang ada pada siswa sehingga dapat dipadukan dengan konsep yang akan dipelajari. Hal ini dilakukan agar terjadi pembelajaran bermakna pada siswa. Ada 2 konsep lain dari Ausubel, yaitu integrative reconciliation and progressive differentiation. Pada integrative reconciliation, seorang individu mencoba melihat persamaan dan perbedaan dari 2 materi yang telah dipelajari. Sedangkan pada progressive differentiation, seorang individu mempelajari materi mulai dari yang paling umum sampai ke yang paling spesifik. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anjani. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang implikasi teori belajar kognitif menurut Ausubel. Ada beberapa hal yang menjadi implikasi dari penerapan teori belajar Ausubel, yaitu pertama, guru menjelaskan tujuan pengajaran. Dua, guru menyediakan atribut-atribut atau organizer. Tiga, guru memberikan contoh atau sampel materi yang akan diberikan. 4. Guru menunjukkan hubungan antara 2 materi dan kemudian mengulanginya. 5. Guru membangkitkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman. 6. Menyajikan bahan. 7. Mempertahankan perhatian. 8. Membuat organisasi belajar secara eksplisit dan menyusun materi menjadi urutan yang logis. 9. Meminta individu untuk menjelaskan hubungan antara materi, bahan dengan atribut yang ada. 10. Meminta siswa untuk membuat contoh-contoh lain tentang konsep belajar. 11. Meminta siswa mengemukakan serta membahas secara verbal esensi serta materi yang ada dengan menggunakan sudut pandang serta kalimat dari pikirannya sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bisa menambah materi dan wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.